Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhan Hidayat dengan NIM 1342460 yang akan mempresentasikan tugas besar TTKI mengenai pemetaan penawaran dan kebutuhan pelanggan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan nilai usaha pada kantin Jeput Mang Yudi. Yang pertama latar belakangnya. Kantin Jeput Mang Yudi merupakan salah satu UMKM berupa kantin yang diminati oleh kalangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung karena menawarkan harga yang relatif murah dan pilihan menu yang variatif. Namun dengan munculnya berbagai kompetitor yang menyediakan produk desa yang serupa, pengembangan nilai usaha menjadi semakin penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi penawaran dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, hasil atau perubahan yang diharapkan oleh pelanggan. Tujuan penulisnya, yang pertama, kondisi penawaran dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan yang dapat menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, harapan terhadap hasil yang dapat dicapai dari penerapan program pengembangan berbasis pemetaan penawaran dan kebutuhan pelanggan. Untuk metode dan teknik pengambilan datanya itu, kami menggunakan metode yang pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode descriptive analysis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi penawaran dan kebutuhan pelanggan kantin wajib Perut Judi. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara kuesioner. Untuk penawaran dan kebutuhan pelanggan, untuk penawarannya yang eh, eh, yang kita oleh salah satu penulis yaitu Sukirno, penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh produsen pada suatu periode tertentu. Kalau dari Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, penawaran itu proposisi nilai yang dibuat perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk kebutuhan yang ditulis oleh Peter Drucker, tujuannya itu sebuah bisnis adalah untuk mencapai dan mempertahankan seorang pelanggan. Kalau dari Ariely, kita semua percaya bahwa kita tahu alasan ini dibalik perilaku kita sendiri. Untuk penyesuaian penawaran kebutuhan pelanggan, yang pertama adalah membuat pelanggan lebih puas, membangun loyalitas pelanggan, mengurangi ketidaksesuaian, mengurangi risiko rugi, mendorong inovasi, meningkatkan nilai usaha baik dari segi kualitas maupun pendapatan. Kalau nilai usaha dan faktor pengaruhnya ada customer service value, ada business value, ada faktor pembentukan nilai usaha. Nah, faktor pembentukan nilai usaha ini terbentuk dari 5 faktor, yaitu kualitas produk dan layanan, harga persepsi nilai tukar, pengalaman pelanggan, lokasi dan kemudahan akses, hubungan dengan alamat. Untuk hubungan pemetaan, penawaran dan kebutuhan terhadap nilai usaha itu nilai terciptanya saat aktivitas internal selaras dengan kebutuhan pasar. Dan itu ada Porter tahun 1985. Yang itu penawaran selaras dengan kebutuhan, lalu nilai usaha meningkat. Nah, dari yang ini tuh maka digunakan value proposition canvas atau VPC. Nah, lalu menurut Osterwalder agar tercipta agar nilai tercipta penawaran atau value harus selaras dan kebutuhan pelanggan melalui 3 elemen utama job, pain atau gain. Ini gambar umumnya itu ada strategi pelayanan pemasaran, lokasi, target pasar, identitas usaha, sejarah dan pengembangan usaha. Letak geografis, kantor Jeput Mayudi berlokasi di Taman Sari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai kawasan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kelebihannya itu lokasinya strategis, dekat area komersial, akses mudah, waktu penyajian cepat, harga terjangkau. Untuk sarana prasarana itu ada area makan pelanggan, dapur dan peralatan masak, perlengkapan kebersihan, dan etalase penyimpanan makanan. Untuk anakonnya, jadi kita mengambil anakonnya melalui form yang diisi oleh rata-rata eh, hampir 26 responden. Nah, jadi kita lihat di sini. Untuk jenis kelaminnya lebih banyaknya laki-laki usianya di atas 19 sampai 25 tahun. Terus dari para responden itu merasa bahwa rasa yang disajikan kantin ini sudah memuaskan. Namun beberapa sebanyak 8% merasa bahwa makanan di kantin ini biasa saja. Terus kalau untuk
10 responden ini merasa kualitas bahan yang digunakan dalam hidangan kantin ini belum sesuai. Kalau untuk 15 responden lainnya merasa bahwa aspek yang masih perlu ditingkatkan itu fasilitas seperti tempat duduk atau kebersihan kantinnya. Nah, untuk analkonan atau analisis kondisi, em, kondisi aktual, rasa makanan yang disajikan kali jeput menjadi tidak konsisten. Jadi kadang berubah-ubah. Terus kualitas bahan yang digunakan pada hidangan masih dapat ditingkatkan. Fasilitas belum mempertimbangkan kebersihan dan mempertimbangkan faktor higienis. Untuk celahnya, belum ada standarisasi paduan takaran masak, tidak melalui prosedur penyimpanan yang ketat. eh Fasilitas kantin itu udah cukup usang. Untuk kondisi ideal, rasa makanan disajikan konsisten serta sesuai dengan harga yang dijual. Kualitas bahan diutamakan kesegaran dan kebersihan, fasilitas pengalaman yang nyaman dengan kebutuhan kebersihan. Untuk upaya proses pengembangan nilai usaha, ada penjagaan konsisten rasa, peningkatan kualitas dan kebersihan bahan baku, perbaikan fasilitas kantin. Ada pemetaan value proposition atau PVC-nya di sini. Terus ada dampak yang dihadapkan, improvisasi untuk menjaga konsisten rasa makanan, yaitu mengurangi ketidakpastian dan pasti kekecewaan, evaluasi penggunaan bahan baku, persepsi positif terhadap keamanan dan kualitas produk, perbaikan fasilitas kantin, yaitu suasana makan yang lebih nyaman dan menyenangkan. Oke, untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya kantin Mang Yudi ini telah memiliki variasi yang cukup baik, harga terjangkau dan pelayanan cepat. Yang kedua, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti konsistensi, rasa makanan, dan lain-lain. Pengembangannya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Untuk sarannya, standarisasi rasa. Yang kedua, perbaiki fasilitas seperti meja, kursi, dan etalase. Yang ketiga, inovasi menu secara berkala. Yang keempat, peningkatan pelayanan. Yang kelima, evaluasi kebutuhan pelanggan rutin. Oke, terima kasih. Eh, terima kasih dari saya. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.